Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi hubungan antar sudut, yaitu untuk kelas 7. Oke, perhatikan dan simak baik-baik pembelajaran hari ini. Pembahasan materi kali ini adalah tentang hubungan antar sudut. Ini khusus untuk siswa-siswi kelas 7 semester 2. Namun, di masa pandemi sekarang ini, baik yang siswa di rumah ataupun ada di mana saja, selalu patuhi 5M, yaitu untuk menghindari terjangkitnya virus COVID-19. Yaitu M yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jika 5M ini diterapkan oleh anak-anak semua, diharapkan kalian bisa sehat selalu, terhindar dari paparan virus COVID-19. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kompetensi dasarnya, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menentukan sudut berpelurus dan berpenyiku dengan tepat. Yang kedua, menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal dengan tepat. Namun, pada kesempatan ini kita hanya berfokus pada tujuan yang pertama, yaitu adalah menentukan sudut berpelurus dan berpenyiku. Nanti tujuan yang berikutnya akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Oke, perhatikan dengan seksama. Apa sih pengertian garis dan sudut tersebut? Garis adalah lintasan lurus tanpa akhir dalam dua arah berlawanan. Sedangkan sudut adalah sebuah daerah yang dibentuk dari adanya dua buah garis yang pangkalnya saling berimpit atau saling bersekutu. Yang pertama, sepasang sudut saling berpenyiku, atau dalam bahasa matematikanya adalah saling berkomplement. Sudut saling berpenyiku adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk siku-siku, yang salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Contohnya perhatikan, di sini ada sudut siku AOB. Ini sudut siku ya, dipotong oleh garis OC, sehingga terbentuk dua sudut, yaitu sudut AOC dengan besar X derajat dan sudut BOC dengan besar Y derajat. Rumusnya, ketika ada sudut siku dipotong oleh sebuah garis, maka besar sudut X derajat ini ditambah dengan Y derajat, hasilnya harus siku-siku, yaitu 90 derajat. Harus 90 derajat. Ini yang dinamakan sudut berpenyiku. Artinya adalah sebuah sudut adalah penyiku dari sudut yang lain. Jadi seumpama Y derajat ini sebuah sudut, maka X derajat adalah penyiku dari Y derajat. Begitu juga sebaliknya, jika Y derajat ini adalah penyiku dari X derajat. Jadi bisa bolak-balik. Contoh, sebuah sudut siku BAD dipotong oleh garis AC, sehingga diketahui sudut BAC-nya 50 derajat.
Pertanyaannya adalah, berapakah besar sudut CAD? Kalau anak-anak semua mendapati soal seperti ini, maka yang harus pertama dilakukan adalah kita jumlahkan dua sudut ini sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena ini adalah sudut siku-siku dipotong. Jadi induknya adalah sudut siku-siku 90 derajat dipotong. Sehingga kita bisa tuliskan BAC di sini adalah 50, sedangkan sudut CAD-nya tetap. Kita akan cari besar sudut CAD-nya. Kemudian disama dengankan 90. Besar sudut CAD berarti 90 derajat. Nah, 50 ini kita kurangi dengan 50, sehingga yang sebelah kanan juga dikurangi 50, atau cara cepatnya adalah pindah ruas. Yang tadinya ini 50 ini positif, dipindahkan jadi negatif, gitu ya. Jadi besar sudut CAD adalah 90 dikurangi 50 adalah 40 derajat. Berarti di sini ada 40 derajat. Bisa dipahami ya yang ini? Soal berikutnya, diketahui sudut siku-siku BAD dipotong garis AC, sehingga sudut BAC ini adalah 2x tambah 7 derajat, sedangkan sudut DAC adalah 4x dikurangi 1 derajat. Pertanyaannya adalah, berapa besar sudut BAC? BAC yang ini ya, yang 2x plus 7 derajat ini. Dengan cara yang sama, kita jumlahkan dua sudut ini. Kita jumlahkan dua sudut ini sehingga didapat 4x min 1 derajat ditambah 2x plus 7 derajat sama dengan 90 derajat. Buka kurungnya sehingga diperoleh 4x ditambah 2x itu adalah 6x, negatif 1 ditambah 7 dapat positif 6 derajat sama dengan 90 derajat. Derajat dikumpulkan jadi satu di sebelah kanan, sedangkan variabel di sebelah kiri, sehingga didapat 6x sama dengan 90 derajat. 6 derajatnya pindah ruas jadi negatif, sehingga diperoleh 6x sama dengan 84 derajat. Jadi x-nya saja adalah 84 derajat dibagi 6, hasilnya adalah 14 derajat. Ini baru x-nya saja. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. BAC di sini sudah jelas BAC itu adalah 2x plus 7. Sehingga kita substitusikan. Sudut BAC itu adalah 2x tambah 7 dengan x-nya 14 derajat yang tadi kita hitung. Sehingga diperoleh 2 dikali 14, 28 ditambah 7. Hasilnya adalah 35 derajat. Mudah ya? Yang kedua, di sini ada sepasang sudut saling berpelurus. Jadi, pembahasan kita hari ini sekarang adalah sudut berpelurus. Yang tadi sudut berpenyiku, sekarang sudut berpelurus. Nama lain dari sudut berpelurus adalah sudut bersuplemen. Apa sih pengertiannya di sini? Sudut saling berpelurus adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk garis lurus yang salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah garis AOB, ini adalah garis lurus. Kalau garis lurus ini adalah sudutnya adalah 180. Dipotong oleh garis OC. Dipotong oleh garis OC sehingga diperoleh A derajat dan B derajat. Tentunya di sini rumusnya ketika A derajat ditambah B derajat hasilnya adalah 180. Jika suatu sudut ini A derajat, maka B ini adalah pelurus dari A derajat.
Begitu juga sebaliknya, jika B ini adalah sebuah sudutnya, maka A derajatnya ini adalah pelurusnya. Sebagai contoh, suatu garis lurus DBC dipotong garis AB, sehingga diperoleh ABD 60 derajat. Pertanyaannya adalah, berapa besar sudut ABC? Caranya sama dengan yang seperti berpenyiku. Kita jumlahkan, hanya saja jumlahnya harus 180 karena ini pelurus. Jadi 60 derajat ditambah sudut ABC sama dengan 180. Jadi sudut ABC-nya saja 180, pindah 60-nya dikumpulkan jadi 1, sama-sama derajat. Jadi 180 dikurangi 60 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 120 derajat. Mudah ya? Soal berikutnya. Diketahui garis ya, garis lurus KLM dipotong garis LN. Sehingga diketahui 3x plus 5 derajat untuk sudut KLN, sedangkan 2x plus 10 derajat untuk sudut NLM. Pertanyaannya adalah, berapa besar sudut MLN? Nah, yang ini ya, yang 2x plus 10. Ini yang akan kita cari berapa besarnya. Dengan cara yang sama, kita jumlahkan dua sudut ini, disama dengankan 180 derajat. Jadi diperoleh 3x ditambah 15 derajat, ditambah 2x tambah 10 derajat, sama dengan 180. Buka kurungnya, sehingga diperoleh 3x tambah 2x, itu adalah 5x, 15 ditambah 10 adalah 25 derajat. Jadi, x dengan x, angka derajat dengan angka ya, angka derajat 15 dengan 10. Sama dengan 180 derajat. Sehingga 5x-nya saja 25 derajat dipindahkan, 180 dikurangi 25 derajat, hasilnya adalah 155. Jadi x-nya saja adalah 155 dibagi 5, 31 derajat. Ini baru x-nya saja. Kemudian untuk mendapatkan besar sudut MLN, maka kita substitusikan nilai x 31 ini ke 2x tambah 10. 2x tambah 10 berarti 2 dikali x, x-nya adalah 31. 2 dikali 31, ini perkalian, berarti dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 62, baru ditambah 10. Hasilnya adalah 72 derajat. Jadi besar sudut MLN adalah 72 derajat. Jika seandainya pertanyaan itu adalah KLN, maka X sama dengan 31 derajat, tinggal substitusikan ke sudut yang 3X plus 15. Mudah ya? Gampang? Sampai sini? Oke, itulah pembahasan tentang sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya dan pada materi yang akan lebih dalam lagi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.